Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Double I Smart, Rampotineni yang kini memerankan sebagai Shankar. Dia adalah pemuda yang tumbuh dengan rasa dendam yang tertuju pada bos mafia bernama Big Bull. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Santre 126, Ridwan Apriyansyah Nur, Ozil 697, Alial Fatih _027, Adityo Cahyaji 9661. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silakan kasih komentar terbaik buat Miminnya. Inilah Shankar, kini malah tak sengaja dipertemukan kembali dengan orang yang dulu telah membunuh ibunya, Big Bull, dan cerita Double I Smart pun dimulai. Cerita dimulai dari seorang anak kecil bernama Shankar. Dia tinggal bersama ibunya, Pochama, di kota Hyderabad. Shankar sangat menyayangi sang ibu lebih dari apapun. Sedangkan ayahnya sudah lama pergi meninggalkan mereka. Pochama tidak pernah menunjukkan kesedihan di hadapan Shankar. Tapi di belakang, dia sering menangisi nasibnya yang ditinggal suami atau menjanda. Pochama bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Shankar biasa ikut menemani dan menunggu ibunya di rumah majikan. Suatu hari, majikan Pochama bertengkar dengan putranya, Big Bull, yang diperankan Sanjay Dutt. Big Bull dimarahi karena ketahuan melakukan bisnis narkoba. Padahal semua kebutuhan Big Bull selalu dipenuhi. Big Bull tidak mau mendengarkan ayahnya. Ayahnya yang seorang pengusaha sukses memilih untuk menelepon polisi. Tapi tanpa diduga, Big Bull tega menembak ayahnya sendiri. Suara tembakan itu didengar oleh Pochama dan juga Shankar. Pochama melihat majikannya sudah menjadi mayat. Big Bull berusaha menembak Pochama juga agar tidak ada saksi mata. Pochama berusaha melarikan diri bersama Shankar. Sialnya, mereka terkepung di halaman rumah. Pochama memohon dan bersujud agar tidak ditembak. Dia berjanji tidak akan memberitahu siapapun. Big Bull tidak mau mengambil resiko. Shankar ditembak terlebih dahulu. Setelah itu, giliran Pochama. Shankar dan ibunya sama-sama dalam kondisi sekarat. Big Bull sekali lagi menembak Pochama hingga meninggal dunia. Tubuh keduanya dibuang ke rel kereta api. Hal yang tidak diketahui Big Bull, Shankar selamat dari maut. 20 tahun kemudian, Shankar yang diperankan Rampotineni sudah dewasa. Tujuan hidupnya hanya untuk balas dendam. Tapi Shankar tidak mengetahui keberadaan Big Bull. Shankar merampok uang milik Big Bull yang dihasilkan anak buahnya di Hyderabad. Dalam hal bertarung, kehebatan Shankar tidak perlu diragukan lagi. Di hadapan Shankar, anak buah Big Bull tak ada apa-apanya. Sangat mudah bagi Shankar membunuh mereka. Big Bull yang dicari sedang berada di London. Big Bull telah tumbuh menjadi mafia raksasa kelas internasional. Dia memonopoli bisnis narkoba. Mafia asal Cina, Wong, mencoba bersaing dengan Big Bull dalam bisnis narkoba. Big Bull tidak mentolerir hal itu. Dia dan anak buahnya mendatangi tempat Wong. Dalam sekejap, Wong beserta orang-orangnya yang ahli bela diri dihabisi. Big Bull semakin membusungkan dada, menganggap dirinya paling perkasa. Tiba-tiba Big Bull merasakan sakit kepala yang teramat sangat. Anak buahnya bergerak cepat membawa Big Bull ke rumah sakit. Big Bull tidak hanya dicari oleh Shankar, Raw India juga sudah lama mengincar Big Bull. Tapi keberadaan Big Bull tidak bisa terlacak. Raw harus menangkap Big Bull
karena menjalankan banyak bisnis terlarang seperti narkoboy, uang hitam, dan lain-lain. Bahkan kini, Big Bull telah menjadi pemasok senjata terbesar di Asia. Kepala Rao Chandrakan memberitahu jajarannya bahwa Big Bull yang diduga bersembunyi di Argentina terekam kamera berada di London. Hal itu diketahui dari sebuah rekaman video rumah sakit. Chandrakan menginstruksikan anak buahnya untuk mengumpulkan informasi tentang aktivitas Big Bull di rumah sakit tersebut. Saat ini Big Bull sedang galau dengan hasil pemeriksaan kesehatannya. Orang kepercayaan Big Bull, Bentley, memberitahu bahwa Big Bull mengidap tumor glikoma. Bentley sudah meminta pendapat banyak dokter lain, tapi semua dokter menyimpulkan hal yang sama. "Bos, penyakitmu tidak bisa disembuhkan," ungkap Bentley. Penyakit tumor yang diderita Big Bull akan membuat umurnya pendek. Sisa umur Big Bull diprediksi tinggal 3 bulan lagi. Uang dan kekayaan yang dimiliki tidak akan mampu menyelamatkannya. Big Bull sangat shock dengan fakta itu. Dia tidak mau mati. Big Bull masih ingin melakukan banyak hal. Bentley diperintahkan mencari solusi. "Saya harus tetap hidup bagaimanapun caranya," tegas Big Bull. Bentley berusaha menyelamatkan bosnya. Seorang ilmuwan, Thomas, dibawa menemui Big Bull karena memiliki solusi. Menurut Thomas, satu-satunya cara menyelamatkan Big Bull adalah dengan transfer atau perpindahan memori. Solusi itu tidak hanya akan membuat Big Bull hidup lama di tubuh orang lain, tapi juga bisa menjadi manusia abadi. Jika kita terus mentransferkan memori Anda ke tubuh orang lain, Anda bisa hidup selamanya. Memori orang itu akan dihapus dan digantikan dengan memori Anda sepenuhnya, terang Thomas. Big Bull sangat antusias dengan ide itu. Masalahnya, praktik transfer memori masih dalam tahap uji coba. Thomas butuh banyak orang untuk dijadikan bahan eksperimen. Big Bull bersedia memfasilitasi Thomas. Laboratorium dan uji coba dilakukan di India. Mengingat India adalah tempat paling aman untuk melakukan kejahatan apapun, Thomas berjuang keras mentransfer memori Big Bull ke otak orang lain, tapi dari sekian banyak percobaan, tidak ada yang berhasil. Orang yang menjadi bahan eksperimen selalu meninggal. Setelah banyak korban, Thomas merasa putus asa. Dia memberitahu Bentley melalui telepon tentang kegagalan eksperimennya. Solusi terakhir, memori Big Bull harus ditransfer ke seseorang yang tinggal di Hyderabad. Orang itu pernah menjalani transfer memori dan berhasil beberapa tahun yang lalu. Dengar, dia memiliki port USB di kepalanya. Dia solusi terakhir kita, ucap Thomas. Bentley melaporkan perkembangan itu kepada Big Bull. Untuk menyelamatkan Big Bull, pilihan saat ini hanya dengan orang yang memiliki port USB di kepalanya. Orang itu adalah Ismat Shankar. Big Bull menugaskan Bentley untuk membawa Shankar ke London. Sungguh sebuah kebetulan, Shankar sendiri sejak lama mencari Big Bull untuk menuntaskan dendamnya. Shankar menjalani hidup seperti pengangguran di Hyderabad. Seorang gadis cantik datang dari Delhi untuk bekerja. Gadis bernama Janat itu menyewa tempat tinggal di samping rumah Shankar. Kebetulan Janat naik bajai milik Serino yang merupakan sahabat dekat Shankar. Kecantikan Janat membuat Shankar jatuh cinta, tapi Janat gadis yang judes, rayuan dan godaan dari Shankar tidak dipedulikan. Janat bekerja di sebuah klub bagian keamanan. Shankar mengajak Serino datang ke klub itu untuk lebih dekat dengan Janat. Tetap saja Janat tidak mau peduli. Tujuan Shankar datang ke klub bukan sekedar untuk menggoda Janat. Terbukti keesokan harinya, Shankar dan Serino merampok uang klub yang ternyata milik Big Bull. Shankar tidak segan-segan menembak anak buah Big Bull. Aksi Shankar yang mengenakan topeng dihentikan oleh Janat, tapi sehebat-hebatnya ilmu bela diri Janat, semua itu tidak mampu menghadapi Shankar. Cukup mudah bagi Shankar menaklukkan Janat. Shankar bisa membawa pergi uang rampokan. Kegagalan Janat menghentikan perampokan itu membuatnya dipecat. Janat jadi sangat kesal kepada si perampok. Identitas Shankar sebagai perampok tetap menjadi rahasia. Bentley yang ditugaskan Big Bull menyerang Shankar pemuda cupu. Dia datang untuk membawa paksa Shankar. Perhitungan Bentley keliru. Shankar mematahkan tangan dan kaki anak buah Big Bull. Bulan preman itu tidak mampu menangani satu orang.
Sangkar mengejar mereka semua tanpa terluka sedikit pun. Bentley memilih pergi. Dia melaporkan kegagalannya kepada Pitbull melalui telepon. Saat itu jika Pitbull menyadari tidak bisa mengandalkan anak buahnya. Padahal waktu Pitbull sangatlah mepet. Persiapan semuanya, saya akan datang ke India, ucap Pitbull. Rencana kedatangan Pitbull terendus Rao. Inilah kesempatan emas untuk menangkap Pitbull. Tapi Rao terlambat bergerak. Pitbull bisa mendarat di India dengan pesawat pribadi tanpa gangguan apapun. Rao kurang gercep. Informasi kedatangan Pitbull juga sudah diketahui oleh Shankar. Untuk memastikannya, Shankar pergi ke tempat Pitbull. Tapi di sana ada Janat. Shankar memergokinya. Janat mengaku ingin merampok uang Pitbull. Alat pelacak sudah dipasang di kendaraan yang membawa uang. Dengan cara itu Janat akan mengetahui tempat semua uang Pitbull disimpan. Ide Janat cukup cerdas. Shankar jadi semakin cinta. Apalagi profesi mereka sama. Shankar dan Janat pun berkomitmen bersama. Mereka pun menjadi sepasang kekasih begitu saja. Baru saja Shankar merasakan bahagia, anak buah Pitbull datang lagi mencari Shankar. Kali ini mereka menggunakan senjata untuk memaksa Shankar. Bentley juga menyandera Janat sehingga Shankar tidak berdaya. Shankar terpaksa pasrah dibawa ke laboratorium. Setelah Shankar berada di laboratorium, Pitbull muncul menunjukkan diri. Shankar tidak pernah lupa pembunuh ibunya itu. Pitbull yang dicari sudah ada di hadapannya untuk melakukan transfer memori. Pitbull akan hidup dalam tubuh Shankar. Sekuat tenaga Shankar berusaha melepaskan diri, tapi suntikan obat virus membuatnya tidak sadarkan diri. Ilmuwan Thomas bisa dengan mudah memulai proses transportasi memori. Di waktu yang bersamaan, banyaknya korban akibat eksperimen transfer memori terendus Rao. Lokasi laboratorium diketahui dari anak buah Pitbull yang berhasil ditangkap. Rao bergerak cepat ke laboratorium. Banyak anak buah Pitbull ditembak mati. Chandrakan membangunkan Shankar yang masih belum sadarkan diri. Saat Shankar terbangun, proses transfer memori sudah selesai. Shankar akan berubah menjadi Pitbull seiring berjalannya waktu. Anak buah Chandrakan membawa Shankar ke tempat aman, tapi dalam perjalanan mereka mendapatkan serangan. Semua pasukan Rao ditembak. Shankar kembali dalam genggaman Pitbull. Kali ini Shankar bicara jujur bahwa dirinya juga sudah lama mengincar Pitbull. Shankar memberitahu identitasnya sebagai putra Pochama yang 20 tahun lalu dibunuh oleh Pitbull. Saya sudah bersumpah untuk membunuhmu, ucap Shankar. Pitbull sempat kaget mengetahui putra Pochama masih hidup. Shankar juga tidak sekedar mengancam, dia mulai beraksi menghancurkan anak buah Pitbull. Puluhan lawan bersenjata mampu dikalahkan hanya dengan tangan kosong. Duel pertama antara Shankar melawan Pitbull terjadi. Pitbull jauh lebih tangguh. Shankar diajar habis-habisan. Shankar tidak sekuat dendamnya. Tubuh Shankar sangat dibutuhkan sehingga tidak dibunuh. Pitbull menyuntikkan obat bius. Memori Pitbull yang sudah ada di kepala Shankar juga mulai nampak. Shankar bisa melihat bayangan asing yang merupakan memori milik Pitbull. Fakta itu membuat Shankar ketakutan. Shankar tidak ingin kenangan tentang ibunya hilang dalam ingatan. Dalam kondisi setengah sadar, Shankar berusaha melarikan diri. Dia berhasil melompat ke danau. Pitbull memerintahkan anak buahnya untuk segera menemukan Shankar. Memori yang ada di kepala Shankar sangat berbahaya jika berkeliaran di luar. Shankar harus di tangan mereka. Saat ini, Shankar sudah bersama Janat dan Srinu. Shankar menceritakan apa yang telah terjadi. Dalam 4 hari, ingatan Shankar sepenuhnya akan hilang dan digantikan dengan ingatan Pitbull. Sebelum ingatan saya hilang, saya harus membunuh Pitbull, ucap Shankar. Transfer memori benar-benar membuat Shankar menderita. Memori dirinya dan memori Pitbull aktif. Terkadang, Shankar berubah menjadi Pitbull.
sampai-sampai Janat saja tidak dikenali. Janat menampar Shankar. Otak Shankar seperti tersengat listrik. Dia kembali lagi menjadi Shankar, tapi tanpa alasan yang jelas, Shankar juga berubah menjadi Big Bull lagi. Ketika Rao datang menangkapnya, Shankar mengaku sebagai Big Bull. Janat juga dilihat oleh anak buah Big Bull dan ditangkap. Big Bull mengetahui identitas asli Janat, yang ternyata seorang agen rahasia dari Departemen Keamanan Kementerian Dalam Negeri. Janat terpaksa bicara jujur, mengakui semuanya. Tujuan Janat menyamar untuk mengumpulkan informasi tentang uang hitam Big Bull. Shankar sendiri sedang diinterogasi oleh Chandrakan. Shankar yang sedang menjadi Big Bull tidak mau menjawab pertanyaan apapun. Chandrakan dibuat kesal hingga menodongkan senjatanya. Shankar juga dipukul oleh seorang perwira. Saat itu juga Shankar seperti tersengat listrik. Dia kembali lagi menjadi dirinya. Chandrakan mengingatkan Shankar bahwa di dalam otaknya ada 2 memori. Shankar harus bisa mengekstrak memori milik Big Bull untuk mendapatkan informasi penting. Shankar mulai fokus. Dia berusaha melihat memori Big Bull. Ditemukan ada rekening bank beserta kode sandinya. Dengan cepat Shankar mengakses rekening itu menggunakan laptop. Nilai uang Big Bull sangatlah besar, mencapai 120 miliar dolar. Shankar mengubah kode sandinya. Pemberitahuan perubahan kata sandi masuk ke HP Big Bull. Janat yang sudah ditangkap dipaksa menelepon Shankar. Melalui telepon, Big Bull mengancam akan membunuh Janat jika Shankar tidak memberitahu sandi baru rekening. Shankar yang diancam justru ingin bertemu secara langsung dengan Big Bull. Setelah mengetahui lokasi Big Bull, Shankar dan Rao bergegas pergi. Shankar sudah tidak sabar membunuh Big Bull, tapi dalam perjalanan, Shankar kembali seperti orang tersengat listrik. Shankar berubah menjadi Big Bull lagi. Chandrakan dibuat panik, apalagi Shankar mengusirnya keluar mobil. Shankar yang sedang menjadi Big Bull pergi seorang diri menemui Big Bull. Gaya Shankar benar-benar seperti Big Bull. Shankar tidak peduli lagi dengan keselamatan Janat. Bahkan Big Bull dipersilahkan membunuh Janat. Saudara, saya tidak kenal dia. Saya datang untukmu. Saya adalah pikiranmu. Kita satu pikiran di tubuh yang berbeda, ujar Shankar. Big Bull baru menyadari memorinya sedang aktif di tubuh Shankar. Untuk memastikan itu, Big Bull menanyakan banyak hal. Salah satunya tentang tujuan transformasi memori. Shankar memberikan jawaban sesuai yang ada dalam memori Big Bull. Transfer memori dilakukan agar Big Bull tetap hidup menjalankan misi besarnya. Misi itu dimulai dari membuat kerusuhan di India Selatan. Agitasi dan propaganda telah berhasil untuk menyuarakan pemisahan India Selatan dan India Utara. Kerusuhan harus terus terjadi sehingga mengganggu kestabilan negara. Dengan kondisi itu, Big Bull bisa menjual narkoba dengan bebas. Bisnis senjatanya juga akan lancar karena banyak pembeli. Setelah 10 tahun, negara ini akan pecah jadi India Utara dan India Selatan, terang Shankar alias Big Bull. Sama yang diucapkan Shankar persis dengan isi kepala Big Bull. Fakta itu membuat Big Bull bahagia karena pikirannya akan terus hidup selamanya. Mereka bisa menari dan bernyanyi bersama. Janat memanfaatkan kelengahan Big Bull. Shankar yang masih menjadi Big Bull dibuat pingsan dan dibawa kabur. Janat melaporkan keberadaan Shankar kepada Chandrakan. Shankar diamankan oleh polisi di pos pemeriksaan sesuai arahan Chandrakan. Shankar dibawa ke kantor polisi. Dia tetap santai, merokok, tidak takut dengan kepolisian. Kebetulan saat itu ada seorang wanita tua, pembantu rumah tangga yang dipaksa polisi mengakui sebuah kejahatan. Padahal dia bukan pelakunya. Inspektur polisi melakukan kekerasan kepada wanita itu yang ternyata bernama Pochama. Mendengar nama Pochama, otak Shankar seperti tersengat listrik. Shankar teringat dengan ibunya yang juga bernama Pochama. Shankar kembali ke mode aslinya. Ketika Pochama dipukul, Shankar tidak berpikir 2 kali untuk mengajar inspektur polisi itu. Nama Pochama sudah cukup bagi Shankar untuk melindunginya. Shankar mengamuk memporak-porandakan satu kantor polisi. Andaikan mau, Shankar bisa dengan mudah membunuh si inspektur, tapi itu tidak dilakukan.
Shankar lebih memilih membawa Pojama pergi dari kantor polisi. Sosok Pojama dilihat seperti ibu bagi Shankar. Ingin sekali Shankar mengangkat Pojama sebagai ibunya dan tinggal bersama. "Ibu, pikiran saya sedang tidak jernih. Apapun yang saya katakan nantinya, tolong jangan tinggalkan saya," ucap Shankar. Pojama sangat berterima kasih karena telah dilindungi dari polisi jahat. Pojama akan melakukan apapun untuk membalasnya, apalagi sekedar tinggal bersama Shankar. Pojama berjanji akan selalu ada menemani Shankar dalam situasi apapun. Tiba-tiba pikiran Shankar terganggu lagi. Dia berubah menjadi Big Bull. Pada saat itu, Big Bull asli menelepon Shankar menjadi partnernya. Mereka akan mengirim uang dan senjata ke seluruh negara bagian India Selatan untuk melakukan pemberontakan. Shankar pergi ke tempat Big Bull. Pojama berlari naik ke kendaraan Shankar secara diam-diam. Pojama melakukan itu karena janjinya untuk selalu menemani Shankar. Janat dan Srinu juga ikut mengejar. Shankar bertemu Big Bull seperti dua sahabat akrab. Maklum saja, mereka orang yang sama dengan dua tubuh. Shankar sudah tidak mengenal Pojama yang menemaninya. Pojama diusir pergi. Shankar memberitahu kode sandi rekening baru Big Bull. Semua rencana Big Bull berjalan lancar. Janat bersama Rao sudah tiba di lokasi. Rao langsung menyerang dan membunuh anak buah Big Bull. Bersatunya Shankar dan Big Bull membuat mereka tidak terkalahkan. Kepala Rao Chandrakan dibuat tersudut. Banyak anak buahnya tewas. Janat fokus mengambil uang Big Bull di rekening. Semua uang itu berhasil ditransfer ke bank pemerintah. Big Bull jadi sangat kesal. Nyawa Janat disasar oleh Bentley. Dua wanita tangguh itu duel adu kekuatan. Janat berhasil menembak mati Bentley. Shankar dan Big Bull bersama-sama murka. Shankar berusaha membunuh Janat. Sekuat tenaga, Janat berlari menyelamatkan diri ke tempat keramaian. Shankar menembak lengan Janat. Chandrakan yang mencoba melindungi Janat juga ditembak. "Siapa yang ingin kamu bunuh? Dia gadis yang kamu cintai. Seharusnya kamu membunuh Big Bull," ucap Chandrakan. Shankar tidak peduli dengan ocehan Chandrakan. Bagi Shankar, Big Bull adalah saudaranya. Chandrakan jadi bertambah kesal dengan Shankar. "Apa kamu lupa? Selama ini kamu mencari Big Bull. Kamu yang merencanakan semuanya sehingga Big Bull datang ke India," ucap Chandrakan. Kata-kata Chandrakan didengar oleh Big Bull. Fakta itu membuat Big Bull terkejut. Chandrakan dipaksa menceritakan semua rencana Shankar. Di bawah todongan senjata, Chandrakan membeberkan rencana cerdas Shankar untuk balas dendam. Ternyata Rao mendapatkan rekaman video Big Bull saat di rumah sakit London dari Shankar. Kebetulan, salah satu perawat rumah sakit itu teman Shankar. Untuk membawa Big Bull ke India, Shankar menemui Chandrakan. Mereka menyusun rencana bersama. Caranya dengan membuat penyakit palsu untuk Big Bull. Rao mengatur dokter-dokter di London sehingga Big Bull divonis mengidap tumor dan umurnya tinggal 3 bulan lagi. Rencana Shankar memang sangat cerdas. Big Bull tidak sadar masuk perangkap sehingga bersemangat untuk melakukan transfer memori. Padahal itulah yang memang diinginkan Shankar. Dengan memiliki memori Big Bull, Shankar tidak hanya bisa membunuhnya, tapi juga akan dengan mudah menghancurkan semua yang telah dibangun oleh Big Bull. Dengar, operasi ini bernama Double Eye Smart yang direncanakan oleh Eye Smart Shankar dan dilaksanakan oleh Rao, ungkap Chandrakan. Big Bull benar-benar merasa telah dibohongi dan dipecundangi. Satu hal yang ingin dipastikan, apakah dirinya mengidap tumor atau tidak. Chandrakan dengan enteng menyebut semua itu hanya sandiwara. Kondisi kesehatan Big Bull baik-baik saja dan tidak akan mati karena tumor. Big Bull bingung harus bahagia atau marah. Dia memeluk Shankar lalu menusuknya. Big Bull tidak membutuhkan tubuh Shankar lagi. Shankar dengan senang hati akan ditembak mati. Mengingat otak Shankar saat ini adalah Big Bull. Untungnya, Janat bergerak cepat menghentikan Big Bull. Pada saat Big Bull kembali akan menembak, giliran Pojama yang muncul sebagai penyelamat. Shankar tetap terkena tembakan-tembakan. Big Bull juga memukul Pojama yang mengganggunya. Pojama dan Shankar sama-sama terluka. Situasi itu membuat Shankar terkenang ibunya lagi. Shankar mengingat bahwa Big Bull lah yang telah membunuh ibunda tercintanya.
Shankar kembali mengingat bahwa Big Bull lah yang telah membunuh ibunda tercintanya. Seketika itu, otak Shankar normal seperti sedia kala. Dendam yang dimiliki Shankar selama puluhan tahun membuatnya tidak lagi merasakan sakit. Shankar mulai membunuh anak buah Big Bull. Tidak seorang pun dibiarkan hidup. Duel antara Shankar melawan Big Bull terjadi untuk kedua kalinya. Shankar tidak mau kalah lagi. Dia mengeluarkan segenap kemampuan. Shankar meluapkan segala amarah yang dipendam sejak kecil. Shankar kemudian membunuh Big Bull dengan tombak. సౌత్ ఇండియా అంటావా నీ అబ్బా సాలే Pembunuhan penuh dedikasi itu mengakhiri bab Big Bull. Shankar tidak khawatir dengan memori Big Bull di kepalanya. Shankar bisa menggunakan ilmuwan mata duitan Thomas untuk menormalkan otaknya lagi. Dan film pun berakhir.